Shalom, Tuhan Yesus dan berarti firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Maret 2026, yang sama dalam firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2026 di 21 ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi kita harus memperoleh iman, ya, sama seperti Simon Petrus ini, penginjilannya berjalan lancar 2000 tahun yang lalu. Walaupun dia sudah di surga, tapi itu adalah dia mengikuti contoh teladan Tuhan Yesus Kristus, ya. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Jadi Tuhan itu adil. Itu kalau kita salah, kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Ada juga upah dosa adalah maut, kemudian ada juga upah dosa penghukuman. Itu suka-sukanya Tuhan kepada kita. Juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi mau menjelang Paskah di bulan April, kita mempersiapkan iman kita, ya. Ada pembasuhan kaki di sana. Tuhan Yesus kasih contoh. Kita mengikuti firman Tuhan yang saja. Firman Tuhan adalah ya dan perkataan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Itu kita Senin sampai Sabtu kita kerja, hari Minggu gereja lahir baru takut Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Selagi kita ada bernafas di dunia, jangan sia-siakan momen kesempatan ini. Hidup sekali, mati sekali. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi yang mulia dan ajaib, Tuhan memanggil kita supaya kita mengikuti, jangan balik ke gelap lagi. Sudah ada juga di Galatia 5 ayat yang pertama, kita sudah dimurkakan oleh Kristus, jangan menjadi perhambaan. Jadi kita jangan menjadi perhambaan setan, kita jadi milik Kristus. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi kita harus punya pengetahuan, pengertian. Sama seperti Salomo di 1 Raja 4 ayat yang ke-9. Salomo mempunyai hikmat dan pengertian seperti lautan luas, tapi Allah kasih dia kekayaan yang berlipat ganda, berlipat-lipat, raya-raya. Itulah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sia-sia hidup dunia. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan Simon. Jadi Tuhan mengasihi Simon. Tujuannya apa? Tujuannya kita selamat. Hidup di dunia cuma sebentar. Keselamatan yang kekal adalah di surga itu. Naik ke surga itu keselamatan yang kekal. Ya. Kita jangan berbuat jahat di dunia. Hindari semua. Ayat yang 10, 2 Petrus 1 ayat yang 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita tidak pernah tersandung, ya, kalau kita dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan.
tidak mungkin kita dibela habis-habisan oleh Tuhan. Menyenangkan Tuhan dulu, baca firman Tuhan asal Alkitab. Kejadian 10 ayat. Saya sangat bersyukur Tuhan pakai saya di situ. Baca Alkitab Kejadian 10 ayat, lancar saja sampai habis baca lagi. Selagi saya masih kuat, selagi saya masih siap. Ya, Bapak Ibu juga begitu, ambil waktu, baca dulu. Jangan mengejar duit aja. Rugi nanti urusan. Sakit tidak sembuh nanti. Habis uang. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hati penuh untuk memasuki kerajaan kita, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kerajaan kekal kita Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, dia menyediakan rumah kita di sana. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 15 ayat yang kedua. Jadi kita tidak usah khawatir lagi. Ya, ada tempat kita di surga. Bila kita makin dekat setia kepada Tuhan Yesus di dunia. 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi kebenaran hanya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan tidak ada kepastian. Kalau firman Tuhan kepastian. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada dunia ini, menyangkut dunia. Kita sebagai manusia, ya, kita harus menerimanya. Petrus 1 ayat 14, suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi di atas gunung yang kudus Allah berfirman dari surga, inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Timbullah Musa dan Elia di sana. Murid-muridnya menjadi saksi. Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. Itu saksi utama. Bayangkan itu. Jadi kita juga menjadi saksi Tuhan yang benar-benar. Ya, jangan kita tertipu oleh dunia gelap, iblis. Iblis penipu daya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, keselamatan kita. Miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa membuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsir seenaknya. Minta Roh Kudus di atas kita. Itu berbenar. Jangan pakai hikmat manusia, tapi pakai hikmat supaya tahu arti firman ayat per ayat, supaya hidup kita terfokus kepada Tuhan Yesus. Ayat 21 ayat terakhir, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama. Jadi dengan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus saya berbicara di depan Bapak Ibu Saudara lewat media konten. Saya bikin media konten ini bukan cari duit, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sudah memberkati saya lebih banyak. Contohnya kesehatan, sakit, sembuh, itu aja saya tidak bisa bayar. Free dan bebas, ya, tanpa masuk rumah sakit. Ya, orang kaya masuk rumah sakit malah tidak sembuh, mati sia-sia. Karena dia mengandalkan harta. Beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya Yeremia 17 ayat itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada. Artinya kita fokus kepada Tuhan, baru yang lain. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Berarti kita cari Tuhan Yesus dulu bagaimana. Ya saudara, nah, saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2026, dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, dari Simon Petrus hamba Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.